Apalagi satu lagi pesan untuk kolektif yang dibutuhkan kolektif saat ini, Spirit Team, ya, Nesta, trusted door, what looks forgotten may still open when touched with wonder. Rencana, dulu kamu pernah punya rencana yang Halo semua, selamat datang di Avalon Purple. Saya dengan Evi. Saya akan menyampaikan pesan semesta untuk kolektif, yaitu pesan yang kamu butuhkan, bukan hanya yang ingin kamu dengar ya. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika memang bukan cerita kamu ya. Jika pembacaan di sini resonate, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya, juga di like, di komen, dan di share ya. Karena itu bukan hanya untuk pertumbuhan channel saja, juga membantu saya untuk bisa terhubung terus dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya ya. Seperti biasa saya sudah pre-shuffle, tapi hanya 3 kartu yang saya akan keluarkan di sini. Ada The Chariot, The Magician, Justice. Ya. Wow. Jadi walaupun sebelumnya itu ada fase di mana kamu pernah merasa kecewa, ya, hilang harapan mungkin, atau capek karena ekspektasi kamu nggak sesuai realita ya. Bisa itu karena suatu kejadian besar ataupun akumulasi dari beberapa pengalaman ya. Belum lagi seperti program otak kita yang terbiasa mengantisipasi dulu sebelum kejadian ya. Ya itu nggak salah ya, sistem bawaan manusia itu kan memang untuk bertahan hidup ya. Udah setelan awalnya memang begitu. Ya, tanpa itu nenek moyang kita juga nggak akan selamat. Misalnya dari peperangan, bencana, predator mungkin di zaman dulu itu ya. Jadi turun-temurunnya kita memang udah terbiasa, terprogram untuk selalu siap dengan kemungkinan terburuk gitu ya. Ditambah lagi dengan pengalaman kita yang pernah kecewa di masa lalu ya, membuat kita trauma mungkin. Jadi mau maju itu ragu-ragu ya. Jadi cemas, ragu, takut, ya itu normal ya. Lama nggak keterusan, ya. Terus tersimpan terus di bawah sadar, dibawa di badan, gitu ya. Kalau dibawa di badan terus nanti manifestasinya susah kan? Tapi di sini energi kamu bagus banget ya. Dimana kamu mungkin mulai bilang pada diri sendiri, oke gitu, aku nggak mau terus-terusan dikendalikan oleh rasa takut gitu kayaknya ya. Ada dorongan buat pegang kendali ya, pegang setir itu ya, mau pelan-pelan ngarahin energi ke hal yang bisa kamu kontrol aja, bukan ke hal-hal yang belum tentu terjadi ataupun yang nggak bisa kamu kontrol gitu. Jadi lebih berserah pada outcome-nya, yang penting saya udah usaha, let God do the rest gitu ya. Di sini energi kamu lebih stabil dibanding yang sebelum-sebelumnya ya, lebih tenang, lebih realistis ya. Yang tahu kalau keamanan itu dibangun, bukan ditunggu ya. Ini adalah versi kamu yang lebih grounded saat ini ya. Nggak gampang ke bawah skenario di kepala, lebih jernih ya. Kamu bisa lihat pola lama itu tanpa menyalahkan diri kamu sendiri sekarang. Ada batasan yang lebih sehat, ada kemampuan buat memilah ya, mana yang takut, mana yang nyata ya. Kamu sedang mengarahkan period ini dengan penuh kesadaran bahwa kamu punya kontrol, lalu membangun stabilitas nyata dan akhirnya punya kejernihan buat nggak reaktif lagi seperti sebelumnya gitu ya. Dan ini bukan tentang berubah jadi orang yang nggak pernah takut sama sekali gitu, enggak ya, nggak mungkin. Tapi tentang nggak lagi dikuasai oleh ketakutan itu ya. Kamu seperti terbebas gitu dari pikiran atau dari rasa takut yang dulu suka nggak sadar kamu ciptakan sendiri di kepala mungkin ya. Itu imbas dari pengalaman pahit yang mungkin juga program lama tadi itu ya. Ya bebas di sini bukan berarti semua rasa itu hilang, tapi lebih ke arah tetap aware, tapi nggak juga ngontrol berlebihan gitu. Kapan ngerem, kapan maju gitu kamu tahu ya. Nggak lagi mengantisipasi kejadian buruk.
Ya, kamu tetap hati-hati bisa menyeimbangkan kendali ini, ya, supaya tetap balance. Ya, termasuk juga memutuskan untuk melepaskan rasa kecewa dari relasi lama yang mengecewakan kamu, mungkin menyakitkan kamu, ya. Bisa itu situasi mantan, teman, rekan bisnis, keluarga, dan lain-lain ya. Konfirmasi lagi ini dengan The Magician. Ini bukan lagi energi bertahan ini. Ada rasa bahwa aku punya kemampuan, aku punya sumber daya yang aku butuhkan untuk menciptakan sesuatu menjadi nyata gitu. Aku bisa memulai ya. Bukan menunggu situasi menjadi sempurna dulu, ya. Bukan menunggu orang lain berubah juga, tapi mulai dari apa yang ada di tangan sekarang. Infinity, move on. Ini termasuk pekerjaan batin kamu yang membatasi diri sendiri tadi itu. Jadi rekonsiliasi dengan diri sendiri juga di sini. Jadi setelah kecewa sama hubungan lama, di sini kamu mulai nggak lagi mencari validasi dari luar. Kamu mulai berdamai, mulai ngerti bahwa kamu pun juga partner untuk diri kamu sendiri. Bukan lagi bicara soal emosi yang dulu naif, terlalu berharap, terlalu ingin menyenangkan orang lain mungkin. Ini kelihatan ada kedewasaan emosional yang terbentuk ya. Bukan menjadi dingin, bukan. Tapi nggak lagi polos baik secara berlebihan gitu. Tahu ada batasannya kapan. Nggak lagi mudah hanya terbawa emosi. Ya. Nggak lagi ngerasa harus ngorbanin diri supaya bisa diterima. Ya mungkin kamu sekarang picky dengan siapa kamu akan berteman. Picky itu apa? Milih-milih ya. Kamu sadar bahwa rasa empati kamu itu bukan untuk bisa dimanfaatkan sembarangan ya. Sekarang kamu tetap bisa empati, tapi untuk orang-orang yang memang tulus, bukan yang manipulatif gitu. Ya, mungkin saat ini kamu sedang ada di fase pause dulu ya. Diam dulu untuk merenung mungkin. Saat ini mungkin merencanakan sesuatu ya. Ambil memperbaiki dari dalam dulu ini ya. Jeda gitu. Bukan kabur tapi pause yang untuk reset gitu loh. Mungkin merenung, mengamati pola lama masih. Ya, sebagian ada yang mungkin merenung bahwa perfeksionis kamu itu hanya mendelay progress. Mungkin kamu yang tadinya suka melakukan multitasking mulai sadar bahwa itu membuat kamu kurang fokus saat melakukan pekerjaan kamu. Ya, saat ini kamu mungkin sedang pulang ke rumah, jati diri kamu ada rasa ingin tahu lebih dalam tentang diri sendiri, mendalami lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan, benar-benar kamu inginkan itu. Yang bikin kamu happy, yang bikin rasanya tuh bikin kamu puas gitu. Sehingga kamu mulai untuk mengarahkan setirnya ini ke arah sana. Dengan cara yang lebih rileks, fleksibel, ya. Siap beradaptasi dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi ya. Dan biasanya muncul kesadaran penting bahwa ketakutan itu ya seringkali cuma suara lama yang terus di kepala gitu. Bukan fakta sebenarnya ya. Pikiran itu bisa bikin skenario tapi bukan berarti itu kebenarannya. Kamu yang mengontrol pikiran, bukan dia yang mengontrol kamu. Nih, mungkin sekarang kamu sedang merenung bahwa rasa takut, overthinking ya, yang selama ini kamu lakukan lebih banyak berasal dari luka lama kamu, trauma itu, bukan dari realitas saat ini. Ya. Dan setelah kamu sadar, ini energinya nggak cuma diam, tapi bergerak gitu, membuat kamu menjadi berani menentukan sikap ya. Mungkin kamu sudah mulai berani memulai proyek yang sempat tertunda ya. Punya visi yang lebih jelas, entah itu bisnis atau arah hidup. Ya. Jadi ini tuh seperti reclaim your power back gitu loh. Ya bukan jadi orang baru, tapi akhirnya pakai potensi yang memang dari dulu sebenarnya udah kamu miliki, cuma nggak disadarin aja gitu. Dari rasa kecewa di masa lalu, ke refleksi diri, kemudian mendapatkan clarity, ya. Baru berani menentukan action. Benerin dulu ini, clarity ini, refleksi diri ini ya. Energinya sekarang bukan lagi takut gagal, tapi dengan lebih percaya diri bahwa kalau gagal pun kamu bisa handle.
dan mencari solusinya, ya. Dan di sini semesta pun mengingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ya, ada siklusnya. Tapi sekarang semesta ingin kamu paham bahwa hidup itu bergerak dalam siklus seperti spiral gitu, ya. Jadi nggak vertikal begini terus lurus, itu kan cepet kalau kayak gini. Itu dia bentuk spiral gitu. Ya, di situ ada fase bertumbuh, ya, siklus itu, ya. Ada fase untuk beristirahat, ya. Seperti pembacaan sebelumnya, fase untuk diuji, fase untuk menuai, ya. Nggak semuanya harus dipaksa terjadi sekarang gitu. Dan kesadaran itu biasanya muncul ya setelah seseorang cukup lama melewati naik turun, ya. Kecewa, belajar, bangkit, mencoba lagi, ya. Lalu akhirnya sadar, oh ternyata semua memang membentuk aku. Gitu. Ya itulah pertumbuhannya yang diharapkan semesta untuk setiap orang. Karena hidup itu kan gak cuma soal materi aja, tapi pertumbuhan jiwa juga seimbang gitu loh. Jadi di titik ini, sekarang ini proses melepas beban masa lalu itu bukan lagi tentang melupakan, ya, tapi lebih kepada mengurangi keterikatan emosionalnya itu, ya. Beban masa lalu itu seringkali timbul bukan karena kejadiannya sendiri, ya, tapi lebih pada penyesalan yang terus aja kita ulang di kepala, sakitnya, wah, gitu terus yang diulang-ulang, ya. Jadi saat kamu sadar ada siklus, kamu pun akan sadar bahwa versi diri kamu sendiri yang di siklus sebelumnya sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, ya, dengan level kesadaran pada saat itu, ya. Dan sekarang sudah berputar naik ke atas seperti spiral gitu, ya, ke versi diri kamu yang sekarang dengan level kesadaran yang lebih tinggi, udah beda. Kalau lingkar kayu di pohon di negara 4 musim itu lebih terlihat jelas, ya. Bulat-bulatnya itu, ya, lingkaran-lingkarannya, ya. Di situ ada musim dingin, di mana dia nggak bikin lingkaran, berhenti dia. Ada pertumbuhan, nggak ada jaringan baru yang tumbuh gitu, ya. Nanti saat musim semi gitu, lingkarannya tumbuh cepat, lebih cepat gitu. Kayu yang baru mulai tumbuh, ya. Nanti pas musim panas lagi mulai lambat lagi. Di musim gugur tambah lambat lagi. Terus saja cycle-nya berputar seperti itu, ya. Dan semakin dewasa, ya, akarnya itu semakin besar, menyeimbangkan dengan yang ada di atasnya, ya. Dan akar itu ada di bawah, nggak kelihatan, gelap, nggak enak gitu, ya. Itu pekerjaan batin. Yang kelihatan wujud di atas itu pohonnya semakin tinggi, besar, makin berat, makin tua, makin banyak pengalaman menghadapi segala cuaca. Ada yang berbuah, ada yang enggak, ya. Itu orang nggak lihat akarnya seberapa dalam, seberapa besarnya, ya, di bawah tanah itu kan. Ya, yang artinya semakin kita berproses di dalam diri, dalam kegelapan, dalam musim dingin, ya, semakin kita bisa bertumbuh, ya, dan akhirnya bisa memberi manfaat bagi kehidupannya. Terus kalau berbuah pun, ya, bukan hanya kelihatan bagus di luarnya aja gitu, tapi dalamnya pun harus manis, ya, nggak asam, nggak busuk, ya. Yang penting kan dalamnya, ya, bukan tampilan luarnya aja, ya. Kalau soal buah kan ada taste yang bisa dirasakan gitu. Jadi kalau mau belajar soal pola kehidupan itu, ya, salah satunya dari pohon itu belajarnya, ya. Balik lagi ke sini, ya. Jadi sekarang lepas itu jadi lebih natural buat kamu. Dan saat beban itu pelan-pelan dilepas, ruang batin jadi lebih ringan, ya. Damai rasanya, keputusan jadi lebih jernih. Ya, jadi ini fase di mana kamu mulai hidup dari kesadaran, bukan dari luka, ya. Mulai memilih karena nilai, bukan karena takut lagi gitu. Tetap fokus menjadi diri kamu sendiri, versi yang terus berkembang sesuai dengan waktumu, ya. Ya buat kamu nih
Ya, juga diingatkan ya untuk meluangkan waktu sejenak. Refreshing, berkali-kali dibilangin ini pada orang gila kerja semua di sini ya. Bisa olahraga, having fun, ya mungkin dengan jogging, jalan pagi, atau hangout sama teman-teman yang kamu percaya, bukan hobi apapun ya. Mungkin ada yang suka fotografi di sini atau karaoke. Karaoke nggak bisa sekarang ya, mungkin ya lagi puasa. Ya nyanyi-nyanyi lah kalau lagi pas di rumah ya, having fun gitu loh. Semesta ingin kamu tuh having fun juga ya, dan gak perlu ngerasa tergesa-gesa kayak ketinggalan kereta gitu. Gak perlu ya. Semesta juga ingin kamu relax. Badan kamu itu butuh relax. Body, mind, and soul ya. Have fun. Hidup balance ya. Oke, dan ada tambahan apa ya dari oracle-nya. Crystal of Clarity. Kamu dapat clarity, Crystal of Clarity sekarang ya. Nih clarity dari pekerjaan batin kamu itu ya. Ada insight ya, keterbukaan ya, mempersiapkan diri untuk penemuan, pengertian baru ya. Ini kamu yang baru. Citrine. Apalagi pesan untuk hati. Divine timing. Be patient ya. For some things take time to manifest in your life. Ya, bersabar. Bersabar karena beberapa ya membutuhkan waktu untuk manifest fully di kehidupan kamu ya, untuk termanifestasi. Tadi semua ada musimnya ya. Oke, divine timing, konfirmasi ya. Divine timing. Thank you. Satu lagi, pesan apa untuk kamu dari hidup ini? Flame of courage. Nyalakan api keberanian. Kan tadi konfirmasi, jangan nyala. Oh ya Allah. Thank you. Tadi kan saya bilang, ya, jangan matikan api ya. Semangat itu ya. Nyalakan dengan keberanian di tengah-tengah ketakutan. Ya, konfirmasi loh ini. Senang sekali aku kalau katanya konfirmasi. Dari deck ini satu lagi, dua lagi lah ya. Lagi pesan untuk kolektif yang bisa menguatkan, motif, meyakinkan semesta, tolong thank you. Quiet house. Kesendirian itu bukan keheningan, melainkan suara kembalinya dirimu sendiri. Jadi dari kesendirian, dari pause itu ya yang kamu lakukan, itu kamu untuk kembali ke dalam diri sendiri, ya, batin kamu. Satu lagi ya. Apalagi satu lagi pesan untuk kolektif yang dibutuhkan kolektif saat ini, spirit and ya. Yes. Nesta, thank you. Trusted door, what looks forgotten may still open when touched with wonder. Ini ada rencana
dulu kamu pernah punya rencana yang ditunda, yang akhirnya mungkin sudah karatan, udah terlupakan ya, mungkin masih terbuka. Dengan kamu yang sekarang, kamu bisa membuka kembali pintu yang dulu pernah kamu rencanakan, yang ingin kamu kerjakan tapi belum kamu kerjakan, atau yang kamu tidak anggap udah dilupakan oleh kamu ya. Coba mungkin ada ya, saya rasa itu. Jika ini resonate, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.